Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat malam. Malam. Terima kasih yang sudah hadir pada pertemuan BKSN kita yang ketiga ini melalui media Zoom. Tema BKSN 2020 adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Malam hari ini kita akan membahas dua topik dalam pertemuan ketiga dan pertemuan yang keempat. Pertemuan yang ketiga itu adalah orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lalu pertemuan keempat itu bangga menjadi orang Katolik. Diambil dari Kisah Para Rasul 2 37 sampai 47. Yang akan dibawakan oleh Pak Kriswanto. Sebelum dimulai pertemuan pada malam hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kepada Allah Bapa atas waktu, kesehatan, sehingga kami dapat melaksanakan pertemuan BKSN yang ketiga ini. Hadirlah Roh Kudus di tengah kami, agar kami dapat merasakan kesegaran iman kami dengan lebih mendengarkan dan percaya pada firman-Mu, serta meneguhkan kami menjadi orang Katolik yang peduli terhadap sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang abad. Amin. Kami persilahkan Pak Kris. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Sudah di-mute ya? Wah, saya nunggu barusannya ini tadi. Ya. Pada malam hari ini saya dipercaya untuk menyampaikan pertemuan 3 dan 4. Ya. Pertemuan 3 dan 4 karena kita masih punya 1 minggu lagi nanti untuk membahas krisis iman di tengah pandemi COVID. Nah, percaya untuk menyampaikan. Sebelum itu, ya, saya tampilkan di layar di sini bahwa saya minta untuk disiapkan kitab suci. Nanti kita akan membaca kitab suci dari kitab suci kita masing-masing. Ya. Yang kedua, itu siapkan kertas untuk nanti menuliskan doa umat dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Ya. Nanti silahkan, kalau ada yang dianggap penting, silahkan catat sendiri ya. Oke. Kita kemarin sudah bicara bahwa untuk beberapa saat nanti ada saatnya speaker peserta itu di-off-kan ya, seperti ini. Tapi nanti ada saat speaker peserta bisa dinyalakan ya. Khususnya nanti pada saat membaca kitab suci, saat kita sharing maupun nanti saat kita doa umat itu speakernya bisa dinyalakan ya. Kalau untuk video silahkan, kalau ada yang pengen mematikan videonya boleh ya, biar nanti gambar-gambarnya bisa berjalan dengan lancar. Mengawali pertemuan kita malam hari ini, saya mau dongeng dulu ya. Mau dongeng dulu itu tentang ini. Kisah tentang Raja Wali di tengah ayam. Ya, kisah Raja Wali di tengah ayam. Ini adalah cerita tentang
Raja Wali ya, yang ininya Raja Wali, takdirnya Raja Wali, tetapi sebenarnya ini cerita yang banyak di tempat motivasi-motivasi ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar. Tapi ini saya pakai untuk pengantar bagi pertemuan kita yang ketiga dan empat. Ya. Alkisah ada sepasang Raja Wali yang sedang bertelur. Nah, pasangan Raja Wali itu sedang mencari tempat atau sarang untuk meletakkan telur-telurnya. Ya. Kita semua tahu bahwa Raja Wali itu adanya di tempat yang tinggi, ya, di puncak-puncak bukit atau puncak-puncak gunung batu, ya, itu adanya Raja Wali. Nah, dia itu membuat sarang di atas. Ya. Namun ada peristiwa, ya, bahwa telur Raja Wali itu ada yang jatuh. Ada yang jatuh dan Raja Wali tidak menemukan telurnya. Mencoba mencari, tidak menemukan telurnya. Ternyata sebenarnya telur itu jatuh di tempat sarang ayam. Ya, di tempat sarang ayam. Ya, jadi telur Raja Wali itu masuk ke kumpulan telur ayam. Ya. Karena dia masuk ke kumpulan telur ayam, dia ikut dierami oleh induk ayam, ya, sampai akhirnya telur Raja Wali tersebut itu menetas. Ya. Dengan demikian, meskipun induk ayam itu merasa kaget dan bingung ya, loh ini kok yang menetas itu kok ada yang bentuknya beda dengan ayam gitu ya. Tapi ya tetap saja dia dididik oleh induk ayam tersebut. Ya. Kalau ayam bertelur dan dierami itu kan biasanya sampai 10 sampai 12 gitu ya. Terus ini kesisipan telur Raja Wali. Ya. Ini menetas, terus wujudnya jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini induk ayam, terus ada ayam-ayam kecil, kalau orang Jawa sih bilang kutuk gitu ya. Tapi ada seekor yang berbeda, ya. Sehingga ini seekor ini ya, seekor anakan Raja Wali itu adalah minoritas di tengah mayoritas anak-anak ayam. Ya. Dia dididik, dibesarkan itu seperti ayam. Ya. Jadi meskipun wujudnya seperti Raja Wali, tetapi kelakuannya, makannya, dan cara berpikirnya itu adalah ayam. Ya. Sehingga pada suatu saat dia sudah semakin dewasa, ya, sudah semakin dewasa, suatu kali dia berada di kebun, ya, berada di kebun, terpisah dari anak-anak ayam yang lain yang sebenarnya juga sama, sudah mulai timbul dewasa. Ya. Saya ingin membuat ending cerita ini ada dua macam. Ya. Yang saya sebutkan pertama kali ini adalah yang ngikuti aliran ke bawah, ya, ngikutin aliran ke bawah. Jadi pada suatu hari si anak Raja Wali ini, ya, melihat atau mengarahkan pandangannya itu ke angkasa. Dia melihat ada burung yang ini di angkasa ya, terbang di angkasa, melayang-layang tinggi gitu. Terus kalau dia perhatikan, kok sepertinya mirip ya dengan fisik saya gitu ya. Nah, terus dia bertanya sama induknya. Induknya adalah induk ayam ya. Mak, itu yang di atas itu apa? Ya. Oh, yang di atas itu adalah burung Raja Wali. Ya. Kok saya mirip seperti dia? Apakah saya bisa terbang seperti dia? Ya. Si induk ayam itu mengatakan, kamu ngimpi kalau mau terbang seperti itu, karena kamu itu adalah anakku.
saudara-saudaramu itu adalah itu ayam-ayam yang lain. Ya. Nah, si Raja Wali ini terus dijejali oleh perkataan dari induk ayam bahwa dia itu adalah ayam, sehingga dia tidak bisa terbang. Ya. Sedemikian sehingga sampai dengan dia tua, gitu ya, sampai dengan dia tua, dia tidak berusaha untuk mengubah hidupnya, jadi dia Raja Wali yang berkelakuan sebagai ayam. Ya. Jadi dia tidak bisa berkokok, tapi juga tidak bisa terbang, kecuali cuma melompat kecil-kecil. Itu adalah ending cerita yang pertama. Saya sekarang bergerak ke ending cerita yang kedua. Ya. Ending cerita yang kedua adalah seperti ini. Jadi pada saat Raja Wali tadi melihat ke angkasa dan melihat ada burung yang melayang-layang di angkasa, ya, burung melayang-layang di angkasa, itu kebetulan temannya itu, ya, yang burung Raja Wali yang di angkasa itu juga melihat dia. Melihat Raja Wali yang ada di bawah. Temannya itu juga merasa aneh. Itu ada saudara saya, ada yang bentuknya seperti saya, tetapi kok tidak bisa terbang. Ya. Akhirnya, Raja Wali yang di angkasa tersebut itu datang menghampiri Raja Wali yang tidak bisa terbang. Ya. Terus mereka ada komunikasi. Ada omong-omongan, ya. Terus di Raja Wali ini disadarkan oleh Raja Wali yang bisa terbang. Ya. Kamu itu sejatinya adalah Raja Wali. Tapi dia bilang, saya nggak bisa terbang, saya bukan Raja Wali. Tidak, kamu kalau melihat bentukmu seperti ini, fisikmu seperti ini, kamu adalah Raja Wali. Gitu ya. Sesudah itu dia juga mendengar seperti tadi induk ayam itu ngomong, kamu nggak bakalan bisa terbang gitu ya. Tapi temannya itu meyakinkan, ayo kamu saya ajari terbang ya untuk benar-benar menjadi Raja Wali. Nah, setiap hari temannya itu datang untuk mengajari Raja Wali itu terbang. Mula-mula dia dibonceng, ya, dibonceng, dibawa ke atas bukit. Terus kalau orang bilang itu dijoroke ke jurang gitu ya, dijoroke ke jurang, didorong ke jurang, ya, didorong ke jurang. Ternyata karena dia memang tidak bisa terbang, dia jatuh terguling-guling, ya, jatuh terguling-guling. Oleh temannya dibantu, digendong lagi, dibawa lagi ke atas lagi, didorong lagi, ya, sambil dikasih tahu bagaimana untuk merentangkan kedua belah sayapnya. Ya. Itu dilakukan berulang-ulang sehingga dia belajar untuk mengepakkan sayapnya. Ya. Pada saat dia sudah mulai bisa mengepakkan sayapnya, metode belajarnya diubah, ya, diubah. Jadi ini kalau diperhatikan, ini sebenarnya adalah ranting pohon, ya, ranting pohon. Jadi si Raja Wali yang belum bisa terbang itu diajak bonceng nyengkeram ranting pohon, ya, ini dibimbing, ya. Sesudah proses yang lama, ya, dengan dia merasakan jatuh bangun dan lain sebagainya, akhirnya perlahan-lahan dia bisa terbang, ya, bisa terbang dan dia mencapai jati diri dia yang sesungguhnya, yaitu adalah kalau yang namanya Raja Wali itu ya tinggalnya di ketinggian angkasa, ya. Jadi sesudah bersusah payah dia berhasil mendapatkan jati dirinya. Ya. Itu adalah kisah Raja Wali di tengah ayam. Ya, memang di sini ada
saya bilang dua ending ya, dua ending cerita. Ini sebenarnya saya pakai untuk menggambarkan ya, untuk menggambarkan bagaimana kita di tengah-tengah masyarakat yang ada saat ini ya. Saya menggambarkan bahwa kita itu saat ini ada di sini loh ya, bahwa kita itu adalah minoritas di tengah mayoritas. Pada saat kita tidak mau berpikir secara kritis ya, bahwa kita itu punya badan, punya pemikiran, punya sifat-sifat, punya karakter sebagai elang, sebagai raja wali, maka ya pikiran kita akan selalu terkurung bahwa kita itu adalah ayam. Ya. Tetapi kalau kita mau berpikir kritis dan berusaha untuk melakukan sifat dan karakter sebagai raja wali, maka kita adalah raja wali, milik raja wali, kita itu adalah anak-anak angkasa, ya, bukan anak-anak yang ada di dunia, tetapi kita adalah warga kerajaan angkasa, warga kerajaan yang ada di atas. Kita bukan ayam, tapi kita adalah raja wali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kisah tentang raja wali di tengah ayam itu adalah penggambaran saya terhadap situasi kita pada saat ini. Bahwa kita seringkali merasa aman-aman saja ya, punya pikiran dan pemandangan yang sama dengan kebanyakan atau umum. Padahal ya, ada keindahan, ada keagungan, ada kebesaran dari nilai-nilai iman kita yang mengatasi segalanya, ya, mengatasi yang saat ini kita bergaul dengan rekan-rekan kita yang mayoritas. Kita diminta, dituntun untuk menyadari identitas kita yang sebenarnya itu adalah apa, ya. Itu lewat pertemuan BKSN pada saat ini, ya, pada saat ini. Baik. Kalau kita diingatkan di pertemuan pertama, ya, pertemuan pertama itu membahas Allah adalah kasih, ya. Allah adalah kasih. Terus berikutnya, pertemuan kedua, kita diingatkan, siapakah Yesus bagi kita? Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Ya. Yang bisa kita petik dari dua pertemuan di atas, itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Kalau masih ingat ya. Jadi pada saat kita mempelajari bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih, itu kita menyadari Allah yang mengasihi manusia itu ada dua ciri. Selalu menghendaki orang yang dikasihinya itu berbahagia. Dan ciri yang kedua adalah kerelaan untuk berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Nah, kasih Allah itu diwujudkan dengan Allah itu mengutus anaknya yang terkasih, ya, untuk menyelamatkan manusia. Itu melalui jalan jalan sengsara hingga kematian, ya. Dari situ kita jadi menyadari bahwasannya surga, keselamatan atau surga itu sebenarnya adalah karunia dan juga bukan hasil usaha kita sebagai manusia. Poin yang ketiga, ya. Poin yang ketiga itu adalah orang atau hanya orang yang telah mengalami kasih Allah secara nyata, itu adalah orang yang bisa membagikan kasih itu kepada sesamanya. Ya. Itu adalah hal yang kita bisa catat di pertemuan pertama. Berikutnya, di pertemuan kedua, kita diingatkan waktu itu sama Pak Bambang,
Yesus anak manusia adalah penguasa kerajaan surga, ya. Itu didasari dari bacaan-bacaan Injil. Yesus itu seringkali menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia. Pada waktu itu kita bahas. Menyebut dirinya anak manusia itu karena apa? Itu dipengaruhi oleh pandangan atau pemahaman, penglihatan dari Nabi Daniel yang ada di Perjanjian Lama. Ya. Jadi di panjang atau Perjanjian Lama itu disebutkan dari penglihatan Daniel, ya, bahwa ada orang atau yang lanjut usia itu menyerahkan kekuasaan kepada yang lebih muda, ya. Itu ada malaikat-malaikat yang menyembah dia, ya, dan dia diberi kekuasaan untuk menjadi kuasa kerajaan surga. Nah, kita waktu itu disodorkan, ya, disodorkan dengan penghakiman atas kambing dan domba, ya, kalau masih ingat, ya, kambing dan domba. Kambing itu untuk menggambarkan perbuatan-perbuatan yang kurang baik, sedangkan domba yang di sebelah kanan itu untuk menggambarkan perbuatan atau pengikut Kristus yang melakukan perbuatan baik, ya. Jadi dipisahkan. Kalau yang jahat ditaruh di sebelah kiri, nantinya masuk ke neraka, yang kanan itu ditaruh ke surga, dikasih anugerah surga. Nah, yang di kanan itu adalah orang-orang yang melakukan, ya, yang melakukan perbuatan baik terhadap orang-orang yang menderita, orang yang lapar, orang yang tidak punya pakaian, orang yang berada di penjara, ya, orang yang sakit, orang yang penjara itu. Itu perbuatan-perbuatan baik seperti itu yang membawa orang untuk menuju ke surga, ya. Jadi Yesus yang kita imani, Yesus Tuhan kita itu adalah Allah yang berkuasa untuk memasukkan pengikutnya, gitu ya, ke surga, dan dia juga yang berkuasa untuk mengembalikan, ya, mengembalikan orang yang tidak dikehendakinya itu ke neraka. Ya. Itu adalah pertemuan pertama dan kedua. Nah, pada saat hari ini, pertemuan hari ini, kita akan mempelajari orang berdosa namun dipercaya oleh Allah, ya. Orang berdosa namun dipercaya oleh Allah. Ini nanti untuk identitas kita itu siapa. Jadi kalau pertemuan 1 dan pertemuan 2 kita bicara tentang Allah, ya. Di pertemuan 3 ini kita akan bicara tentang diri kita. Kalau pertemuan pertama dan kedua kita bicara tentang Raja Wali yang tinggalnya di atas, pada pertemuan 3 ini kita bicara tentang Raja Wali yang diasuh oleh ayam. Ya. Jadi bagaimana takdir kita, untuk bisakah kita kembali ke angkasa atau kita tetap ditinggalkan di bumi, kita akan pelajari di sini. Ya. Oke. Nah, untuk pertemuan keempat, minggu depan, itu nanti akan kita bahas tentang pandemi. Itu, Bapak Ibu. Sekarang kita nyalakan speaker kita. Ya, kita akan berdoa bersama. Ya, kita akan berdoa bersama untuk mengawali sebelum kita membaca bacaan kitab suci. Sudah dibuka semua? Sudah dibuka semua ya? Ayo kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, khususnya di saat kami berada dalam kesulitan hidup. Terima kasih karena pada kesempatan ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali sebagai saudara seiman.
Kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Terangi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran sabda, agar kami dapat mengatur hidup kami seturut kehendak Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama untuk mendalami atau membaca bacaan kitab suci. Ya. Jadi di sini saya perlu 3 orang untuk membaca kitab suci. Ya. Persyaratannya adalah suaranya lantang agar kita bisa mendengarkan, ya. Dan juga temponya jangan tergesa-gesa. Ya, temponya jangan tergesa-gesa. Untuk itu, saya mohon kesediaannya, siapa yang mau atau berkenan untuk membaca kitab suci? Konsentrasi ini nggak bisa jalan. 3 orang? Silahkan angkat tangan. Ini 2, 3. Siapa yang mau baca? Ya, Om. Bisa? Om. Suaranya dibesarkan ya? Ya, siap. Mas Temi dari Jakarta kayaknya bisa kedengeran juga ke sini. Boleh, Pak Kris. Boleh ya? Oke. Jadi, waduh, sebentar, saya ini layar saya nih. Ya. Jadi, alinea pertama, Lukas 5, 1-3, minta tolong Pak Sanjaya. Alinea kedua, ayat 4-7, nanti Felix, ya. Dan alinea ketiga, itu nanti dari ayat 8-11, itu nanti dari Mas Temi. Ya. Baik, kita akan coba dengarkan bacaan kitab suci. Yang lain-lain memperhatikan dari kitab sucinya sendiri ya. Monggo silahkan, Pak Sanjaya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Lukas 5 ayat 1-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia sedang mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Lanjut, Felix. Setelah sekian berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu
Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Alinea 3. Ketika Simon terus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikian firman Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak Ibu, kita coba untuk ini ya, teliti alinea demi alinea ya. Nih, gambarnya seperti ini. Ya. Jadi ini Yesus sedang mengajar dari atas perahu. Ya. Yesus itu mengajar orang banyak di pantai Danau Genesaret. Ini tempatnya di wilayah Galilea. Ini kalau kita bayangkan, kalau misalnya banyak orang mengerumuni Yesus, hendak mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikannya, tentu saja mereka akan berdesak-desakan, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus itu berusaha untuk menjaga jarak sehingga dia bisa dengan lebih bebas untuk menyampaikan pengajaran-pengajarannya. Karena kalau tidak ada jarak, gitu ya, kalau tidak ada jarak, pasti akan juga kesulitan. Dia pasti akan terdesak, ya, terdesak, kesulitan. Nah, sesudah dia selesai menyampaikan pengajaran kepada orang banyak itu, Yesus meminta Simon, ya, kebetulan karena kapal atau perahu yang dipakai itu adalah kepunyaan Simon, Yesus meminta Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, ya. Dan juga dia memerintahkan untuk menebarkan jala di situ untuk menangkap ikan. Bagi Simon, perintah itu terdengar aneh, ya. Kenapa aneh? Ia adalah nelayan yang sudah berpengalaman untuk mencari ikan di Danau Galilea. Waktu yang ideal gitu ya untuk menangkap ikan itu adalah malam hari. Nah, ini kenapa Tuhan Yesus menyuruh untuk menangkap ikan di siang hari. Padahal sepanjang malam hari yang sebelumnya, ya, sebelum Tuhan Yesus itu menumpang, Simon beserta kawan-kawannya sudah bekerja keras untuk menebarkan jala, tetapi hasilnya tidak ada. Ya, jadi kalau di sini Simon itu mengikuti perintah Yesus untuk bergerak ke tempat yang lebih dalam, itu bukan berarti dia setuju sebenarnya ya. Tapi karena ini yang memerintahkan adalah seorang guru gitu ya, yang mengajarkan mereka, maka meskipun dia itu ragu, akhirnya perahu itu dibawa juga ke tempat yang dalam, ya, tempat yang dalam. Nah, di situ yang dialami oleh Simon itu benar-benar di luar dugaan, ya. Yang tadi saya bilang, waktu menangkap ikan itu yang ideal adalah malam hari. Ini siang hari. Pada waktu tadi malam, Simon itu menangkap ikan, itu nggak dapat apa-apa. Tapi ini siang hari, tangkapannya luar biasa banyaknya, ya. Jadi di situ ada
ada percakapan, ya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya. Sesudah itu, ya, mengikuti seperti gambar di sini, ya. Ini jalannya penuh dengan ikan, ya, penuh dengan ikan, sehingga Petrus itu memanggil teman-temannya yang lain untuk 2 kapal ini atau 2 perahu ini dipenuhi atau diisi dengan ikan-ikan hasil tangkapan mereka. Ya. Demikian. Pada saat itu semua terjadi, Simon Petrus berikutnya menadari apa yang sebenarnya sedang dialami dia, ya. Dari takjub, dari menyaksikan banyaknya ikan tersebut, ya. Dia ini pasti bukan orang sembarangan, gitu ya. Sehingga sesampainya dia di darat, ya, sesampainya di darat, ini Simon Petrus mendekati Yesus, sujud, menyembah, berkata, Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan, ya, coba perhatikan kata-kata Simon Petrus, ya. Jadi kalau di sini tadi, ya, dia menyebut Tuhan Yesus sebagai guru, ya. Guru telah sepanjang malam dan seterusnya, gitu ya. Tapi pada saat dia sujud menyembah, dia menyampaikan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Ya, jadi kita bisa memperhatikan di sini perubahan yang terjadi pada Simon Petrus pada saat dia mengalami keajaiban ataupun hal yang memang menakjubkan, gitu ya. Nah, apa yang menjadi jawaban Yesus? Ya, apa yang menjadi jawaban Yesus? Yesus menjawab, ya, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Ya, dan memang berikutnya mereka meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Ya, itu kalau kita mengikuti bacaan-bacaan yang kita sudah dengar tadi. Daripada itu, Bapak Ibu sekalian, coba kita sekarang mendalami, ya, mendalami apa yang kita sudah dengar, apa yang kita sudah baca, kita sudah dengar, kita bandingkan dengan apa yang kita alami. Apakah kita juga sama seperti Petrus, ya, sama seperti Petrus untuk mengalami hal yang menakjubkan tersebut? Ya, kita jawab beberapa pertanyaan pendalaman. Ya. Kalau kemarin ketemu sama Pak dosen Sony dan Pak Bambang, sudah dikasih langsung kunci jawabannya, saya agak galak ini. Jadi saya nggak ngasih kunci jawabannya, tapi pengen jawaban atau tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Maka dari itu minta tolong Pak Bambang agar di-unmute, gitu ya. Di-unmute agar peserta bisa partisipasi, bisa menjawab, gitu ya. Pertanyaan pendalamannya adalah seperti demikian. Ya. Perhatikan ayat 5 dan 8. Apa yang dialami oleh Petrus sehingga mengubah panggilan kepada Yesus, sebelumnya itu guru, menjadi Tuhan. Nah, ini saya membebaskan saja kalau ada yang mau menyampaikan jawabannya. Jangan lupa untuk dibuka ya speakernya. Pak Sony sudah membuka speaker, mau jawab duluan Pak Sony?
Pertanyaannya, apa yang dialami oleh Petrus sehingga mengubah panggilan kepada Yesus itu sebelumnya guru menjadi Tuhan? Yang dialami Petrus adalah melihat banyaknya ikan yang baru saja ditangkapnya pada saat itu. Padahal malam sebelumnya dia sudah bekerja keras, namun tak seekor ikan pun yang didapatnya. Jadi ini keajaiban gitu ya Pak Sony ya? Takjub. Takjub Iya. gitu ya? Iya, Oke. betul Pak. Baik, apakah ada yang juga mau memberikan pendapatnya? Takjub. Mungkin hanya orang-orang yang di luar batas manusia yang bisa melakukan itu. Jadi seolah-olah mukjizat yang hanya bisa dilakukan di luar akal sehat manusia. Dan tentunya dari takjub itu dia merubah yang tadinya guru menjadi Tuhan. Jadi istilahnya hanya Tuhan yang bisa melakukan mukjizat tersebut, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil. Ya, dari Bu Ketua Lingkungan sudah menyampaikan bahwa takjubnya itu takjub banget. Takjub bingit. Karena itu hanya orang yang luar biasa, atau di sini Tuhan yang bisa melakukan itu, gitu ya. Ada lagi? Saya coba ya. Yo, Mas Taimi. Kalau dilihat dari sini kan, dari kata guru ke Tuhan kan jaraknya jauh banget. Betul. Kalau guru itu mungkin saat itu, atau pada saat Tuhan Yesus mengajar, Simon hanya menganggap orang ini yang cuma bisa ngomong aja gitu, atau teori saja gitu, seperti guru-guru layaknya. Tetapi ketika dia sudah memberikan satu mukjizat dan Simon benar-benar merasakan mukjizat atau makan menjadi sapi mukjizatnya, dia baru tahu bahwa ya itu bukan hanya guru tapi Tuhan. Ya. Mas Taimi? Ya, cukup. Terima kasih Mas Taimi. Memang ada perbedaan yang besar ya antara guru dan Tuhan. Ya. Ada yang masih mau menyampaikan pendapatnya? Kalau sudah tidak ada lagi, saya tambahkan pertanyaan nomor 2 ya. Pertanyaan nomor 2-nya seperti ini. Karena ini menurut Anda, jadinya ini bebas ya. Menurut Anda, mengapa Petrus merasa tidak pantas atau merasa menjadi orang berdosa di dekat Yesus? Ini bebas nih, ya. Karena pertanyaannya menurut Anda, jadi bebas menurut pendapat Anda sekalian. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Boleh saya dulu, Pak. Oh, monggo Pak Bambang. Jadi Petrus merasa tidak pantas di dekat Yesus karena begitu di yang sebelumnya tadi dia merasa orang yang begitu rendah, sementara yang di hadapan dia adalah Tuhan. Jadi
kalau istilah ininya tuh apa, minder gitu Pak ya. Kalau dekat dengan orang yang tinggi itu kita kan jadi merasa kecil banget. Jadi akhirnya malah ya minder tadi. Jadi Tuhan jangan pergilah daripada aku. Ya, akhirnya dia ngomong gitu ya. Itu kalau menurut saya. Jadi karena merasa minder ya Pak Bambang ya, kalau Iya, Pak. boleh saya singkat gitu ya. Oke. Baik. Oh, Bu Tantri, monggo Bu Tantri. Suaranya kenceng ya Bu Tantri ya? Oh ya, mungkin awalnya Petrus merasa dia lebih tahu ya kalau tentang hal menangkap ikan. Jadi tapi dia melakukan kan apa yang dikatakan Yesus karena dia menganggap sebagai guru. Tapi sebelumnya kan dia merasa lebih tahu lah gitu. Tapi ternyata ya karena mujizat tadi, ternyata dia ngerasa kok ternyata dia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan gurunya. Betul. Jadi dia ngerasa berdosa dan tidak pantas karena sebelumnya dia berpikiran seperti itu. Ya itu aja. Good. Jadi kalau saya ini kan ilmunya kalah gitu ya, kalahnya pakai jauh gitu ya. Nggak ada apa-apanya. Seperti tadi Mas Temi yang bilang ya, kalah jauh ini. Sebelumnya merasa ahlinya ahli, tapi ternyata ada yang jauh lebih ahli lagi gitu, jadi merasa nggak pantas. Oke, masih ada yang mau menambahkan sisi-sisinya lagi? Karena mengeluh, Om. Karena apa, Felix? Mengeluh sesuai di ayat nomor 5, ayat 5. Ayat 5 bagaimana? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Iya. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Iya. Sudah mengeluh duluan ya, tapi ternyata hasilnya di luar dugaan gitu ya. Ya. Baik. Sebenarnya ini masih ada satu pertanyaan lagi, ya. Kalau tidak ada jawaban atau yang memberikan masukan di pertanyaan kedua, saya buka untuk pertanyaan ketiga, yang sebenarnya gampang juga sih, gitu. Tak buka pertanyaan ketiga ya. Ini pertanyaannya. Coba diperhatikan ayat 11. Apa artinya mereka mengikut Yesus? Gampang ini sebenarnya. Jadi murid. Apa artinya mereka mengikut Yesus? Bu Krisna membuka itunya, speakernya. Iya, dibuka, Pak. Oke. Mungkin saya coba jawab. Apa artinya mengikut Yesus? Jadi di sini kalau ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Jadi apa artinya mengikut Yesus? Mungkin ya mereka mengikuti ajaran Yesus, mengikuti kemanapun Yesus pergi pada saat itu, sampai mereka rela meninggalkan segala sesuatunya yang sudah mereka jalani selama ini, gitu ya. Jadi karena sudah melihat keajaiban mukjizat yang tadi sudah mereka alami sendiri, bukan dialami oleh orang lain. Jadi mereka percaya dan yakin bahwa inilah Tuhan yang mereka mau ikuti dan meneladani apa perintahnya, gitu. Kurang lebih. Ya. Tadi sambil diembel-embeli ya, meninggalkan segala sesuatu gitu ya, mengikut itu. Baik. Juga itu ya. Ada lagi yang mau jawab?
Ya, Pak. Oh, monggo Pak Sanjaya. Ayat 11, jadi mengikut artinya menjadi murid Yesus. Karena apa? Karena sudah terbukti bahwa ilmunya itu jauh. Kalau ilmu silat itu suhu dibandingkan dengan cantrik gitu, Pak. Gitu. Jadi ingin menimba ilmunya. Bagaimana ilmu menjala ikan, gitu. Bagi nelayan dia sudah jago, tetapi kalah jauh dengan ini. Jadi saya mau jadi cantriknya, gitu. Yesus artinya menjadi muridnya, gitu, Pak. Gitu. Ilmu Shaolin. Sip, Pak. Sip. Ingin berguru. Baik. Apakah masih ada lagi? Pertanyaan cuma 3 aja itu tadi. Siapa? Siapa ya? Pak Sony ya? Oh, iya Pak. Tak cari-cari caranya dari mana gitu. Kalau zaman dulu tuh sepertinya ada tradisi tadi istilahnya Pak Sanjaya tadi ya, cantrik itu ya. Cantrik itu sebenarnya murid, tapi lebih dari sekedar murid ya. Hubungan antara cantrik sama gurunya itu dekat sekali. Jadi seperti yang dibilang Bu Krishna tadi ya, kemana-mana mau ikut gitu. Di sejarah Jepang itu ada samurai itu kan. Nah, itu dekat sekali dengan murid-muridnya itu. Kalau di tradisi pesantren itu antara kiainya sama santrinya itu dekat sekali. Jadi hidupnya itu memang utamanya mengikuti gurunya gitu. Ya mungkin nggak 24 jam sehari, tapi sebagian besar dari hidupnya itu ingin berdampingan terus karena berkesempatan menimba ilmu, kesaktian kalau zaman dulu ya, dan sebagainya. Jadi lebih daripada guru dan murid zaman modern ini, kalau guru sama murid itu kan cuma hubungan resmi, hubungan formal. Kalau zaman Yesus saya bayangkan ini lebih daripada itu gitu. Makanya meninggalkan segala sesuatu. Jadi boleh dikatakan hidupnya itu hampir sepenuhnya untuk gurunya gitu. Itu tafsiran, nggak ada di kitab suci, cuman saya emang khayal-khayal aja. Gitu Pak Chris. Kata saya cuma satu sih Pak. Mengintili Pak. Mengintili kemana pun ya. Baik, saya rasa cukup ya 3 pertanyaan ini ya. Cukup. Ya, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada tindak lanjut ya. Ada tindak lanjut. Jadi di sini saya sebutkan di sini adalah pertanyaan reflektif ya. Pertanyaan reflektif itu artinya apa ya? Pertanyaan reflektif itu artinya kita boleh menggali dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Nah, boleh itu nanti jawabannya itu boleh disaringkan, boleh juga untuk disimpan di hati masing-masing ya. Jadi ini untuk refleksi bagi kita semua ya. Ada 2 ya, ada 2 pertanyaan reflektif. Nanti saya akan buka keduanya ya. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang memang mau menyampaikan atau mau men-sharingkan apa yang menjadi pengalaman atau refleksinya tadi ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, gunakanlah waktu ini untuk menulis doa umat ya. Jadi pertanyaan reflektif mungkin nanti saya tunggu 1 menit, 2 menit gitu. Berikutnya kalau tidak ada yang mau men-sharingkan ya, berarti nanti kita langsung masuk ke doa umat. Ya. Pertanyaan reflektifnya 2 seperti ini. Ya. Kapankah atau dalam peristiwa apa Anda merasa Yesus itu bukan sekedar nabi atau guru, melainkan Tuhan? Ya. Ya,
maaf ya, ini kalau saya sampaikan, kalau orang lain atau aliran agama lain gitu ya, kan menganggap bahwa Yesus itu ya Nabi Isa gitu ya, dia itu hanya sekedar nabi gitu. Tapi pertemuan kedua, pertemuan ketiga ini, kita menyaksikan pengalaman dari Petrus bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ini yang saya minta Bapak Ibu untuk merenung, merefleksikannya, kapan sih, peristiwa apa sih gitu ya, bahwa kita itu menjadi yakin bahwa Yesus itu bukan cuma sekedar nabi, tetapi adalah Tuhan. Ya. Pertanyaan pertama seperti itu, pertanyaan reflektif pertama seperti itu. Pertanyaan reflektif yang kedua, apa yang akan Anda lakukan untuk mengikuti Yesus? Kalau tadi kita dengar muridnya itu meninggalkan segala sesuatu. Terus berikutnya mengikuti kemanapun Yesus itu pergi. Bisa dibilang nyantrik, bisa dibilang nyantri, ya. Kalau saya bilang tadi mengindili gitu, ya. Dua pertanyaan itu saya berikan kesempatan 1 menit, 2 menit ya. Boleh dimanfaatkan untuk merenungkan, boleh dimanfaatkan untuk menuliskan doa umat. Masih menunggu. Ya, sudah 2 menit. Saya membuka kesempatan pada Bapak Ibu, jika ada yang mau men-sharingkan pengalamannya, men-sharingkan waktu disentuh kesadarannya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, bukan sekedar nabi, ya. Saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu apabila ada yang mau men-sharingkan. Silakan. Tidak ada? Karena sharing kita itu seringkali akan bermanfaat bagi orang lain juga, menguatkan juga untuk orang lain. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke doa umat. Ya. Jadi setelah kita mendengarkan pesan dari Allah melalui sabda yang tertulis dalam Alkitab, seluruh kita ya,
akan menanggapi sabda itu dengan doa, ya. Jadi saya harapkan semua yang ada di Zoom ini, di meeting room ini, nanti secara bergiliran untuk mengungkapkan doa-doanya, ya. Doa itu bisa berupa pujian, syukur, permohonan, niat, dan sebagainya, ya. Jadi satu persatu, ya, minimalnya satu room atau satu kontak itu diwakili satu, gitu ya. Satu persatu didoakan, terus nanti kalau sudah semua kebagian, kita akan tutup dengan doa Bapa kami, ya. Saya akan mengawali, ya, nanti silakan Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan doa-doa umat kita. Ya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih dan puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kesadaran yang Engkau berikan kepada kami melalui pertemuan BKSN ini. Engkau mengingatkan kami akan kodrat kami, identitas kami sebagai anak-anak-Mu yang nantinya Engkau janjikan untuk mendapatkan kerajaan surga di sana. Namun kami harus berjuang untuk menunjukkan identitas kami ini agar kami benar-benar menjadi layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Silahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengungkapkan doa-doa yang sudah dicatat di sana. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh mengalami mujizat-mujizat nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami selalu untuk tetap setia padamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kami aturkan kepadamu atas penyertaan-Mu di keluarga kami selama ini, meskipun kami orang berdosa. Tuhan, semoga Engkau selalu menyertai kami semua, supaya kami menjadi bagian dari rencana-Mu di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas apa yang telah Kau berikan pada kami. Engkau melalui sabda-Mu ini, Engkau mengingatkan bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami. Kami kadang mengeluh atas apa yang terjadi. Semoga sabda-Mu ini menguatkan kami dan selalu berserah kepadamu dan selalu bersyukur atas apa yang terjadi. Karena kami percaya semua yang terjadi adalah kehendak-Mu dan yang terbaik buat kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Begitu kasih-Nya, kebaikan yang Engkau berikan kepada kami yang berdosa ini. Izinkanlah kami mendoakan umat lingkungan Rafael, agar Engkau memberikan kami kesehatan di masa-masa sulit ini. Kuatkan dan tegarkanlah kami di saat-saat kami membutuhkan sentuhan tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami, dan rencana-Mu adalah rencana yang terbaik. Kami mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah yang kami terima selama ini, atas anugerah kesehatan, anugerah rezeki, anugerah keluarga yang baik, saudara-saudara kami, dan teman-teman kami semua. Jagalah kami selalu, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami pada malam hari ini. Terima kasih juga kami bisa mendengarkan sabda-Mu. Semoga kami selalu setia dan mengikuti ajaran-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Yesus Tuhan kami berterima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk bertemu melaksanakan BKSN malam ini. Ajarlah kami untuk mengembangkan semua talenta yang Engkau berikan, agar kami dapat tumbuh dan berkembang menjadi umat Katolik yang baik di tengah masyarakat. Kuatkan kami untuk tetap selalu percaya padamu, baik saat sukacita dan dalam masa krisis, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang baik, pada kesempatan kami, boleh juga saya mohon kabulkanlah bahwa teman saya tadi pagi baru memanggil atas COVID, ya Tuhan. Terimalah kondisi lain dalam tangan-Mu Tuhan. Bersyukur juga kami semua pada saat ini masih bisa diberkati kesehatan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sudah semua? Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau selalu membimbing kami, agar kami semua dapat berada di jalan Engkau yang kudus dan suci. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, doa-doa yang kami hunjukkan kehadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa mendengarkan kami dan mengabulkan doa-doa kami yang seturut dengan rencana-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami satukan doa-doa kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita merefleksikan kembali bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, namun dipercaya oleh Tuhan. Tuhan Yesus sendiri meminta kepada Simon untuk tidak takut. Benar bahwa Tuhan itu menyatakan diri dalam pribadi Yesus, tetapi hal itu dilakukan bukan untuk membuat manusia itu hancur dan binasa.
istilah menjala manusia merupakan kiasan. Jadi yang dimaksudkan menjala manusia adalah mencari, membawa orang untuk menjadi pengikut Yesus. Dalam prakteknya, hal itu nantinya baru akan dilakukan oleh Petrus dan teman-temannya dan rasul-rasul yang lain sesudah Yesus naik ke surga. Mereka memberitakan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus kepada orang Yahudi dan bukan Yahudi. Mereka bahkan harus meninggalkan negeri mereka untuk melaksanakan tugas perutusan ini. Agar dapat menjalankan tugas itu, pada saat ini mereka masih harus mengikuti Yesus, masih harus nyantri, harus mengikuti kemanapun Yesus pergi untuk menjalani kehidupan sebagai murid. Sehingga Petrus beserta para rasul dapat mengenal Dia dan memahami kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih, pertemuan ini didesain, direncanakan untuk pertemuan 3 dan 4. Dan rasanya ini pada akhir ini saya mencoba untuk menyambungkan pertemuan 3 dan pertemuan keempat. Tapi saya percaya bahwa telinga dari Bapak Ibu mulai terasa keras gitu ya, sehingga saya ganti suara dengan yang lebih lembut ya. Silakan Ibu Ketua Lingkungan untuk menyampaikan gagasan pertemuan keempat. Gagasan pertemuan keempat dengan topik bangga menjadi orang Katolik diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Sesudah wafat dan kebangkitan Yesus, para rasul memberitakan karya penyelamatan Yesus kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Banyak orang yang percaya kepada pemberitaan mereka lalu dibaptis. Semua orang yang telah dibaptis membentuk persekutuan yang kemudian disebut gereja yang berkembang dari zaman ke zaman. Gereja umat Allah adalah persekutuan para murid Kristus yang dibangun atas dasar para rasul. Dengan demikian, dalam diri kita identitas sebagai pengikut Kristus dan anggota gereja Katolik. Sebagai anggota gereja, kita perlu memahami cara hidup gereja perdana untuk belajar bagaimana hidup menurut identitas sebagai anggota gereja. Yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran para rasul, agar dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita imani, bertekun mendengarkan ajaran Yesus yang disampaikan oleh para rasul dalam kitab suci. Ya, Bapak Ibu, tadi kita dengarkan bahwa Petrus bersama rasul yang lain itu mengikuti Yesus kemanapun pergi. Dan percayalah bahwa gereja kita itu dilandaskan atas pengajaran para rasul. Pengajaran para rasul itu adanya di mana? Pengajaran para rasul itu adanya di sini, di Alkitab, kitab suci ini. Jadi kalau kita rajin membaca kitab suci, berarti kita sedang mempelajari, sedang mendengarkan Tuhan sendiri bersabda kepada kita. Silahkan dilanjut, Ibu. Hidup dalam persekutuan. Orang-orang yang percaya kepada Kristus berhimpun menjadi sebuah keluarga di mana para anggotanya saling mengasihi. Ya, tadi saya dongengkan masalah ayam dan Raja Wali. Pada saat Raja Wali itu kumpul dengan ayam, maka
sifat-sifatnya akan banyak dipengaruhi oleh ayam. Tapi pada saat Raja Wali itu tinggal bersama Raja Wali, maka identitas kerajawalian itu akan semakin kuat. Demikian pun dengan kita. Kalau kita sering bersekutu, sering hidup dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman, maka identitas kita pun sebagai orang Katolik akan semakin dikuatkan. Lanjut, Ibu. Yang ketiga, memecahkan roti dan berdoa bersama. Para anggota gereja perdana memecahkan roti untuk mengenangkan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui Ekaristi. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu ajaran yang dilakukan oleh para rasul dan masih kita ikuti sampai dengan sekarang adalah perayaan Ekaristi. Jadi kalau kita ikuti perayaan Ekaristi pada bagian konsekrasi, ya, maka kita akan mendengarkan penggalan kalimat, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Itu adalah kata-kata Yesus sendiri. Bagaimana kita sebagai pengikutnya diharapkan untuk senantiasa melakukan perjamuan, memecahkan roti, dan berdoa bersama. Lanjut lagi, Bu. Yang keempat, saling melayani. Para anggota gereja perdana tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan kebutuhan sesama. Mereka menyerahkan apa yang mereka miliki untuk membantu para anggota yang berkekurangan. Ya, itu yang juga saya harapkan untuk kita lakukan, ya. Namanya keluarga itu adalah karena kita saling memperhatikan kebutuhan dari masing-masing anggota keluarga. Itu adalah amalan kasih yang mencerminkan, mencitrakan bahwa Allah kita adalah kasih. Dan yang tidak lupa juga adalah sukacita. Ya, sukacita. Orang Kristen, orang Katolik adalah orang-orang yang senantiasa dipenuhi oleh sukacita karena dia dikasihi oleh Tuhannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dengan demikian saya bisa menyampaikan sebenarnya ini adalah rangkuman dari pertemuan 1 sampai dengan 4, ya. Dengan kita hidup bersama dalam persekutuan orang beriman sambil menghayati cara hidup jemaat perdana, kita akan merasa bangga sebagai orang Katolik. Kita bangga mempunyai Allah seperti Yesus, Tuhan yang berkuasa atas hidup, mati, dan juga atas surga dan bumi. Dengan mengenal identitas Yesus, kita mengenal identitas kita sebagai pengikut Yesus. Kita juga adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai anak manusia, Mesias, Raja Surgawi. Identitas kita ini menggerakkan kita untuk menjalani kehidupan sebagai pengikut Yesus, khususnya menjadi pewarta Injil. Kita pergi ke berbagai penjuru dunia untuk memberitakan karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus supaya manusia di dunia ini menikmati kehidupan abadi di surga. Dan kita perhatikan, ya, di sini ada gambar Raja Wali di sini, ya. Saya hanya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita itu adalah milik kerajaan surga. Maka kita harus senantiasa berusaha, harus senantiasa menyiapkan diri kita agar kita layak menjadi anggota kerajaan surga. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup yang kita akan doakan bersama-sama.
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Cinta, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menginspirasi kami. Bantulah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengenali diri kami di hadapan-Mu dan berani mempersembahkan hidup kami untuk kerajaan-Mu. Ingatkanlah kami bahwa dalam keberdosaan kami sekalipun, Engkau tetap merangkul kami dan mempercayai kami untuk melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih. Kita foto bersama kali ya Pak Bambang. Ya, Bu.